mendoakan Indonesia segera baik-baik saja. Karena memang gak baik-baik aja sih. Dan begitu pulang disambut dengan Indonesia gelap tuh, aku gemes. Aku pengen bikin Indonesia terang, bagaimana menterangkan kembali Indonesia. Kira-kira itulah. Kritik, kasih masukan. Presiden pemerintah begini, kurang begini. Harusnya begini. Kok malah bilangnya gelap, kabur, gimana? Jadi dengan segala hormat kakak, aku tahu kakak penasaran banget seluruh dunia. Seluruh masyarakat Indonesia penasaran banget, terutama mungkin Presiden Jokowi yang penasaran banget. Ya, atau Madam Presiden Jokowi yang sampai tebak-tebakan di bandara itu gua nggak tahu juga. Ya, penasaran banget. Dikit-dikit luapannya kepada Pak Jokowi, Tapi sebetulnya saya setuju dengan Pak Prabowo dan harus kita dukung. Udahlah, semua presiden masa lalu itu mempunyai prestasi. Ya kan, masa semua presiden setelah selesai kok diundat-undat terus, orang Jawa bilang itu jadi omongan melulu itu. Kapan selesainya Republik ini? Ya kan, orang itu harus mikul dhuwur, mendem jero. Sejelek-jeleknya presiden itu pasti banyak jasanya. Pak Harto banyak jasanya. Pak Jokowi apalagi banyak jasanya. Kalau nggak ada Pak Jokowi, tol Pulau Jawa ini nggak nyambung. Saya kalau lebaran bisa lama nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Koni kembali ke Indonesia. Nampaknya ini bau-baunya mau membongkar ini rahasia Hasto ya. Tapi dia nggak berani. Malah mengusik tentang Indonesia gelap dan Jokowi lagi, katanya penasaran akan dokumen tersebut. Padahal dokumen yang pertama itu yang membuat Pak Jokowi nggak kaget. Itu kan cuma omong-omongan Hasto doang. Koni sok pede lah, keminter. Namun ini pernyataan Koni tersebut diskakmat balik, dirujak balik oleh Pak Menteri Nusron Wahid. Tentunya sangat mencerdaskan kita semua dengan pernyataan-pernyataan Pak Nusron Wahid. Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Tentang Anies. Nomor 2 sudah keluar. Pernyataan Pak Hasto kemarin dengan video siapa nggak tahu yang tapi itu nggak mungkin hoax karena Pak Hasto ngomong sendiri. Iya, betul? Di berdua. Oke. Ya, yang hoax itu adalah yang tadi Bapak berpeci bilang saya baca ini itu hoax. Itu hoax. Ada WhatsApp beredar yang sampai viral, kemudian aku masukkan ke Instagram aku, itu juga hoax. Oke. Saya tidak akan meneruskan ke nomor 3 sampai seterusnya. Why? Emang berapa semuanya? Ntar gue malas sebutnya nanti disuruh ngomong. Jadi dengan segala hormat kakak, aku tahu kakak penasaran banget seluruh dunia. Seluruh masyarakat Indonesia penasaran banget, terutama mungkin Presiden Jokowi yang penasaran banget. Ya, atau Madam Presiden Jokowi yang sampai tebak-tebakan di bandara itu gue nggak tahu juga. Ya, penasaran banget. Tapi please ya, saya juga punya hak asasi saya yang harus saya jaga selain hak asasi Mas Hasto. Makanya kami itu diikat dalam perjanjian. Kenapa cuma kejar saya? Mas Andi juga sama. Sebagai sahabat Mas Hasto, saya cuma berharap begini. Dia ini kan yang saya kenal ya, orang yang hidup matinya untuk partai dan untuk Ibu Mega. Ketika kami duduk di Teguh Umar itu, beliau menitipkan kepada lawyer satu kertas lecek lah. Kayaknya kertas yang dia grab seadanya. Karena katanya memang nggak ada kertas, nggak ada apa yang bisa disediakan. Lalu kertas itu diberikan oleh Pak Magdir kepada Ibu. Magdir Ismail pengacaranya. Oke. Karena ibu sebelah saya, ibu baca. Dan ibu tuh kaget gitu dan mungkin agak bergetar ya suaranya. Karena Mas Hasto cuma bikin 2 kata. Jaga ibu, jaga PDIP. Makanya saya cuma berpikir bahwa apapun yang terjadi kepada Mas Hasto, kita ingin bahwa semua kita ini berpikir jernih, bisa membedakan betul mana yang politis, mana yang hukum. Dan kalau memang tidak ada urusan hukumnya ya tolong dikelirkan oleh para pemimpin politik yang bisa menentukan itu. Sebetulnya yang mengkritik terhadap Pak Jokowi itu memang dulunya mempunyai masalah dengan Pak Jokowi. Terutama teman-teman PDIP yang merasa dirinya quote and quote ditinggal Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi waktu Pilpres kemarin nggak mendukung calonnya diusung oleh Jokowi, Pak Jano, oleh PDIP. Yang kedua dulu orang-orang yang tanda petik dalam memimpin itu yang dirugikan dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi.
Ya udah, sementara yang bersangkutan baik PDIP maupun mereka itu masih mempunyai harapan sama Pak Prabowo gitu aja. Oh. Ya mungkin ya sehingga dikit-dikit luapannya kepada Pak Jokowi, dikit luapannya Pak Jokowi. Tapi sebetulnya saya setuju dengan Pak Prabowo dan harus kita dukung. Udahlah, semua presiden masa lalu itu mempunyai prestasi. Ya kan, masa semua presiden setelah selesai kok diundat-undat terus, orang Jawa bilang itu jadi omongan melulu itu. Kapan selesainya republik ini? Ya kan, orang itu harus mikul dhuwur, mendem jero. Sejelek-jeleknya presiden itu pasti banyak jasanya. Pak Harto banyak jasanya. Pak Jokowi apalagi banyak jasanya. Kalau nggak ada Pak Jokowi, tol Pulau Jawa ini nggak nyambung. Saya kalau lebaran bisa lama nanti. Sekjen PDI Perjuangan Hasto itu merasa ini dikriminalisasi lah. Ya, terjadi politisasi hukum ugal-ugalan Ya, yang melibatkan dianggap tokoh oposisi. Salah satunya Jolim yang ngomong yang mulia Todong Mulia Lubis kan. Dulu zaman Ahmad Dhani ditangkap juga ngomongnya sama. Dan kemudian waktu itu Pak Hasto juga ngomong, coba cek aja. Tidak ada politisasi hukum, ini sudah sesuai dengan ini semua. Zaman Ahmad Dhani ditangkap. Ya kan ini gantian. Sekarang gantian ditangkap ngomongnya seperti ini juga. Sudahlah. Hukum adalah hukum. Kalau memang ada bukti ya pasti aparat hukum akan bergerak. Karena dalam hukum, terutama dalam dunia pidana atau kriminal, berlakulah asas hukum. In criminalibus probedient beden luce clariores. Jadi kalau memang udah ada bukti, itu berarti udah terang benderang melebihi cahaya. Di situ dalam hukum. Dalam hukum. Dalam politik belum tentu. Ya kan, karena ini masalah kriminal. Berarti Pidana ini kan. Pidana, pasti mereka lebih tahu tentang bukti-buktinya. Jadi nggak usah ngomong ini kriminalisasi, politisasi. Tapi bener nggak nih tokoh oposisi kemudian kan ini narasi Ya yang dulu Pak Ahmad Dhani tokoh oposisi sama juga. Hanya karena itu dia ditangkap dulu itu Ahmad Dhani juga. Jadi ini sebetulnya ya sudahlah. Semua orang yang ditangkap kebetulan dia itu beda pendapat dengan pemerintah, itu selalu mengatakan dia oposisi. Jadi Tapi hari ini ya. kriminalisasi. Ya, hari ini kemarin diumumkan bahwa 4 orang PR Pertamina jadi tersangka tata kelola minyak misal di Rut Patra Niaga ini. Kok nggak ada yang ngomong itu kriminalisasi atau itu politisasi karena dia pendukung pemerintah. Itu dana BI, CSR, Komisi 11. Ya. Kok nggak ada yang ngomong seperti itu? bikin video yang katanya sudah disertifikatkan dinotariskan di Rusia. Kemarin salah satu videonya di-spill bahwa revisi undang-undang KPK itu adalah perintah presiden. Biaya operasinya $3 juta. Itu untuk melemahkan KPK, untuk mempersiapkan anak-anak Presiden Jokowi untuk melanggang sebagai kepala Tapi daerah. memang saya tidak punya bukti. Ya, Kata-kata itu. sampai sumpah demi Tuhan loh Pak Yai. Siapa? Udah ketuhanan loh. Siapa? Sekjen Hasto. Ya kalau memang nanti dia benar ya Tuhan akan mengutuk. Kalau dia nggak benar Tuhan akan mengutuk, itu aja. Kalau benar ya Tuhan akan melindungi dia, gitu aja. Kalau rumit-rumit apa kita, kalau udah bawa Tuhan mau gimana lagi? Makanya jangan gampang membawa Tuhan dalam panggung kehidupan ini. Jangan apalagi untuk panggung kesaksian. Kalau dalam fikih itu ada nama, nanti ada afaknya. Kita ini Pak, kalau sumpah, kalau dalam Islam itu kan sumpah yang paling tinggi itu dengan huruf qasam. Huruf qasam itu ada 3, billahi pakai ba, wallahi pakai waw, tallahi pakai ta. Itu kalau kita bohong, pertama itu akan ada bencana buat kita. Yang kedua, untuk menghindari bencana dia harus bersedekah, ngasih makan 1000 orang susah, orang miskin selama 60 hari berturut-turut. Itunya itu. Resikonya menggunakan membawa itu, sumpah membawa nama Tuhan itu. Itu cukup bisa gini Pak Yai. Itu kan dibilang dia punya video-video lain yang akan menggelegarkan politik, menggoncang politik kita Pak Yai. Seberapa
dari video-video yang sudah keluar seberapa cukup menggelegarkan Pak Yai ini? Itu namanya ancaman. Ancaman dalam rangka untuk menciptakan bergaining. Ya kan, begitu. Ya dunia-dunia pola-pola politik semacam itu ya sudah nggak berlaku. Ya, dulu pernah juga lah Pak Yai. Nah, ini juga pernah juga dilakukan begitu. Retret gimana Pak Yai? Ini Iya, ancaman. kepala daerah dilarang untuk datang retret dan itu ada tanda tangan Bu Mega di situ ya, di surat Iya. itu. Ya, efek dari tersangka dan ditahannya Sekjen Hasto Nah ini juga sama. itu boykot terhadap Ya itu kan program. mau mencabut adukkan antara urusan pribadi dengan urusan negara. Yang menjadi tersangka itu kan Pak Hasto as individual. Ya kan? Bukan partai PDIP. Bener nggak? Iya. Ya Tapi kan gitu. leetat semua ini kan. Loh, kalau saya gitu nanti, adalah nanti malah repot kalau bisnis malah ketarik, malah jangan-jangan bisa itu. Bisa apa namanya? Tindak pidana korporasi. Tidak pidana partai politik. Kalau seakan Hasto, apa yang dilakukan oleh Hasto itu representasi dari partai politik. Itu malah Malah bisa ke sana. ya. Udah ini individunya Pak Hasto. sama seperti sekjen-sekjen yang ketum-ketum partai lain di masa sebelumnya yang juga Iya, terkena ini- kasus. Ketum Golkar kan pernah kan? Pernah. Iya. Ketum Anda. Iya, pernah. Sekjen saya juga pernah, Bang Idrus. Oh iya makanya. benar lengkap itu. Iya kan? Agak lengkap ya portofolio. Sekjen Nasdem juga pernah. Sekjen Nasdem pernah. Ya Joni Plate, ketum P3 Sebelumnya udah pernah juga kan? Oh Pak Patris. Surya Dharma, Ali, Iya, ketum Patris. P3. Petris itu dulu. Oh iya Petris. Iya, ayo. Petris itu kan Ketum dulu. P3 2 kali. Soalnya Darmali sama Romi. PKS. Iya, kan presiden semua pernah sekali. mengalami yang begini. Dan Demokrat pernah. kan itu tidak ini juga, tidak kemudian itu menjadi perilakunya partai. Itu kan individu, oknum individu. Nah ini kemudian ditarik menjadi wilayah dengan partai. Lah kalau udah wilayah partai itu kan hanya untuk mengusung ketika pemilu. Ini kalau sudah menjadi bupati, kepala daerah, gubernur kan urusannya udah hubungan dengan rakyat, pemerintah pusat sama pemerintah daerah.